Film ini diawali dengan adanya virus mematikan yang menimpa bumi. Di samping itu, kadar oksigen semakin menurun dan banyak sekali tanaman yang terkontaminasi racun, membuat manusia semakin sulit untuk menemukan makanan. Menanggapi hal tersebut, sekelompok ilmuwan bertekad untuk melakukan kolonisasi luar angkasa. Hal tersebut dilakukan karena prediksi para ilmuwan mengatakan bahwa 20 tahun lagi bumi sudah tidak dapat dihuni. Dalam usaha menemukan hal-hal yang tak kalah mengerikan dari ancaman yang ada di bumi. Bagaimana kelanjutan dari usaha para ilmuwan dalam menjalankan misinya? Apakah mereka akan menemukan titik terang dari masa depan manusia? Saksikan keseruan alur cerita filmnya hanya di SB Movie. Film ini berjudul Project Gemini. Sebelum kita bahas lebih dalam alur ceritanya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke guys, langsung aja kita sikat alur ceritanya. Film diperlihatkan para ilmuwan sedang mengadakan rapat membahas tentang proyeknya. Proyek tersebut dinamakan The Project Gemini. Proyek Gemini dikembangkan oleh seorang dokter bernama Steve. Proyek ini dimulai setelah ahli paleontologi menemukan dua artefak unik yang diperkirakan berusia lebih dari miliaran tahun sebelum kehidupan apapun di bumi. Dan tim Steve telah berhasil menciptakan kembali bahan super kuat yang digunakan dalam membangun tersebut, memungkinkan mereka untuk membuat pesawat luar angkasa dan mencari planet yang cocok untuk menciptakan kehidupan bagi para manusia. Steve mengumumkan bahwa tim yang terdiri dari beberapa dokter dan pilot militer akan memulai perjalanannya ke tata surya yang berjarak ratusan tahun cahaya dari bumi. Several hundred light years from here. Dan mereka akan membawa sebuah bola untuk menciptakan bumi kedua sebagai rumah baru bagi manusia. Para ilmuwan berangkat menuju ke planet yang sudah dikoordinat menggunakan pesawat luar angkasa. Sebelum keberangkatan Steve dan timnya, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Amy mengemudi bergegas menuju jalur pesawat. Sesampainya di tempat, Amy sudah terlambat dan dia hanya bisa melihat pesawat lepas landas. Pesawat pun meluncur ke luar angkasa. Setibanya di luar angkasa, retakan aneh muncul pada permukaan bola yang dikurung di ruangan kedap suara atau disebut ruangan karaoke. Not enough data to say. Know from experience how highly developed civilization. Di sisi lain, Ryan meminta mereka bersiap untuk melompat melintasi alam semesta. Begitu tuas mesin canggih ditarik, pesawat ruang angkasa mulai memasuki lubang atmosfer. Kemudian terjadi kerusakan di dalam mesin dan menyebabkan semua kru pingsan. Setelah semua kru tersadar, ternyata mereka belum mencapai tujuan dan malah berada di tempat yang tidak diketahui. Oleh karena itu, Steve sang pemimpin, dia menyalahkan spesialis mesin pesawat bernama Peter dan menuduhnya melakukan kesalahan saat masuk koordinat yang dituju. Dan Peter pun membantahnya karena Peter merasa sudah sesuai protokol dan menjalankan sesuai perintah. Saat Peter bermaksud untuk memeriksa mesin, namun Steve sang ilmuwan pemimpin proyek, dia pun menyuruh Peter untuk dibebas tugaskan sementara waktu akibat kesalahannya. Setelah itu, saat Steve beristirahat di kamarnya, Steve memandangi foto istrinya bernama Amy. Ternyata Amy tidak ingin Steve melanjutkan misinya. Di saat yang sama, pikirannya melayang kembali ke saat pertama kali dia mengaktifkan bola tersebut, dan Steve melihat sosok humanoid bercahaya. Setelah tersadar, Steve pun keluar kamar. Kemudian Steve meminta timnya untuk mencoba menyesuaikan lintasan untuk mengetahui di mana mereka berada sekarang. Dan sayangnya tidak bisa dilakukan karena semua datanya rusak. Mereka semua pun memperkirakan sepertinya telah memasuki dimensi ketiga atau dimensi keempat. Bahkan sekarang mereka tidak memiliki data untuk melakukan lompatan kembali. Sementara itu, Peter mengambil salah satu kamera keamanan untuk memeriksa mesin tanpa sepengetahuan yang lain. Tak lama, tanda bahaya pun berbunyi, tanda bahwa akan ada benda tak dikenal mendekat. Dan ternyata benda itu adalah tubuh Peter yang sudah membeku di luar angkasa. Unidentified object approaching. Setelah
Setelah kejadian ini, mereka memeriksa ruang mesin dan menemukan tablet Peter. Seorang dokter bernama David mengira Peter telah melakukan hal yang tidak terfikirkan karena tidak sanggup menanggung kesalahannya. Namun dokter bernama Leona membantahnya. Menurut Leona, dia sudah mengenal Peter selama 8 tahun sehingga Peter tidak mungkin akan menyerah begitu saja. I worked with him for 8 years. Namun Steve menegur Leona dan mengatakan bahwa Peter hampir menghancurkan satu-satunya kesempatan umat manusia. Setelah itu, David yang merasa kehilangan Peter, dia pun teringat anak dan istrinya yang meninggal karena virus di bumi. Steve pun berjanji akan mencari jalan keluar dengan proyek ini demi keberlanjutan hidup umat manusia. Kemudian Steve pun mengamati dan menganalisa planet yang hendak dituju. Ternyata planet tersebut terdapat batuan vulkanik dan memiliki atmosfer, namun minim dengan oksigen serta lingkungan luar yang tidak agresif. Berarti mereka hanya memerlukan masker oksigen untuk menyelidikinya. Steve pun berpendapat bahwa planet ini adalah alternatif yang sempurna untuk proyeknya. Namun Kapten Ryan menolak untuk mendarat dengan alasan bahwa mereka belum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap planet tersebut. Pilot lain bernama Richard menambahkan bahwa mengingat kondisi planet tersebut masih sangat muda sehingga tidak stabil dan berpotensi membahayakan keselamatan kru. Steve di sini yang sebagai kapten tidak peduli karena dia merasa proyek ini adalah rencananya. Alhasil, tim bersiap mendarat di planet tersebut dengan pesawat kecil yang dipisahkan, sementara Richard tetap berada di pesawat induknya untuk memantau pesawat kecil yang berada di planet yang misterius ini. Saat pesawat kecil menuju planet dan hendak menembus atmosfer, terjadi badai petir yang dahsyat menyebabkan pesawat kecil turun dengan cepat dan mengakibatkan menghabiskan banyak bahan bakar. The temperature is too extreme. Untungnya mereka berhasil mendarat dengan selamat dan keadaan semua kru tidak tersadar. Dan Steve pun bermimpi di mana dia memberikan gelang yang terbuat dari bola kuno. Steve percaya gelang tersebut bisa menghubungkan dengan dua hal penting, yaitu bisa menyelamatkan dunia dan bisa terhubung langsung dengan Amy istrinya. Setelah beberapa saat, kru kembali tersadar dan segera melanjutkan tugas mereka. Di sisi lain di kapal induk, Richard memberi kabar bahwa pesawat kecil mereka tidak mengalami kerusakan, namun mereka tidak dapat kembali ke pesawat induk karena kehabisan bahan bakar. Dan Steve menganggap hal itu tidak menjadi masalah karena mereka datang untuk tinggal selama 4 tahun meskipun mereka tidak mendarat di planet yang mereka inginkan. Steve pun yakin dengan terdapatnya gua di planet ini, mereka dapat menyimpan bola tersebut di dalam gua besar. Sementara itu, para ilmuwan akhirnya menemukan sebuah gua yang cocok untuk menompang bola tersebut. Tampaknya gua tersebut mirip dengan yang ditemukan oleh ahli paleontologi di bumi. Setelah mengaktifkan bola tersebut, mereka bergegas kembali ke pesawat untuk mengumpulkan data. Namun aktivitas mereka terganggu ketika Ryan mengumumkan penerapan darurat militer di pesawat. Saat Ryan meminta data file dari Richard yang di kapal induk, ternyata file yang dikirim dari Richard adalah video rekaman Peter sebelum meninggal. Saat memeriksa mesin, hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Saat Peter membuka pintu mesin, Peter melihat sesuatu bergerak dan tiba-tiba Peter ditarik dan dibunuh sebelum dilempar keluar angkasa. Namun kamera tidak dapat mengungkap bentuk makhluk tersebut. Richard pun menjelaskan bahwa dia telah memeriksa rekaman dan makhluk itu muncul dari dalam bola tepat saat mereka meninggalkan bumi. Mereka akhirnya berasumsi bahwa makhluk yang mereka sebut Trojan adalah penyebab kegagalan lompatan ke planet yang sebenarnya mereka tuju. Richard juga memberitahu bahwa Trojan juga turun ke planet bersama dengan pesawat ruang angkasa kecil mereka. Kemudian David memperoleh data yang menunjukkan bahwa bola tersebut adalah salah program. Setelah mendengar ini, Steve menyarankan mereka untuk kembali ke bola tersebut, tapi Ryan menghentikannya dan menegaskan bahwa Steve tidak lagi bertanggung jawab atas proyek Gemini. Kemudian Steve pun menemui David dan dia meminta kepada David untuk menyelinap bersama Steve ke bola yang berada di goa tersebut. Awalnya
Awalnya David menolak karena David merasa tidak melakukannya, dan David pun tidak mau melanggar perintah Ryan. Namun Steve terus membujuk David dan mengingatkan tentang putrinya yang meninggal akibat virus di bumi. Kemudian David pun berubah pikiran dan setuju dengan ajakan Steve. Tak lama mereka pun berangkat, dan sesampainya di gua, di sana mereka menemukan bahwa bola tersebut telah berubah dan menjadi tempat munculnya alien. David pun menyarankan agar mendiskusikan hal ini dengan yang lain, namun Steve menolak dan terus memprogram pada bola tersebut. Kemudian Trojan pun mulai mendekati gua. David yang kesal kepada Steve, akhirnya dia mengarahkan senjatanya ke Steve. Perdebatan pun terjadi. Saat melihat radar, Trojan pun semakin mendekat. Kemudian mereka pun berlari. Namun sebelum itu, Steve berhasil mengambil potongan bagian bola tersebut. David yang terus dikejar Trojan, akhirnya David melihat wujud alien tersebut. Kemudian mereka pun berhasil masuk ke dalam pesawat. David pun merasa kesal karena Steve membahayakan nyawanya, dan Steve menjelaskan bahwa dengan bola itu umat manusia dapat hidup kembali normal. Tak lama Ryan pun datang dan menanyakan kepada Steve dan David apa yang mereka lakukan. Steve yang merasa benar dengan tugasnya, dia pun menjawab dengan nada kesal. Use force? Then go ahead! Kemudian sekarang Ryan yang menjadi pemimpin kru, dia pun memukul Steve. Tak lama alarm pesawat berbunyi. Leona yang berada di kamar, dia pun bergegas bangun untuk memeriksanya. Saat Leona berjalan menyusuri koridor, dia secara tidak sengaja menginjak zat aneh semacam lendir atau cairan. Dan tiba-tiba Leona ditarik oleh Frank, salah satu pilot dari mereka. Frank memberitahu bahwa Trojan ada di dalam pesawat ini. Kemudian mereka pun bersembunyi di dalam ruangan. Menyadari Trojan ada di dalam ruangan itu juga, kemudian Frank mendorong Leona keluar dari ruangan tersebut. Leona pun berlari dan Frank tewas. Leona bertemu dengan kru lainnya di ruangan kontrol. Leona pun memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, Ryan semakin marah kepada Steve karena yang dia yakini telah membawa Trojan ke dalam pesawat. Saat melakukan inspeksi, mereka menemukan bahwa Trojan atau alien masuk melalui lubang pendingin yang menggunakan lapisan baja tipis, dan Trojan pun merusak generator sehingga mereka tidak bisa komunikasi dengan Richard yang berada di kapal induk. Menurut Ryan, solusi yang diperlukan adalah memancing makhluk itu keluar dan menutup lubang yang rusak. Steve yang merasa bertanggung jawab atas semua ini, kemudian Steve pun melakukannya. It's all my fault. Setelah itu, Steve pun berhasil mencapai generator dan berhasil menghidupkannya. Kemudian mereka pun memulai komunikasinya dan sistem kamera pun menyala. Dan sekarang kru dapat melacak keberadaan Trojan. Terlihat pada tablet bahwa Trojan sedang bergerak menuju ke arah Steve. Tak lama Ryan menggunakan kabel menarik Steve kembali ke dalam ruangan kendali. Setelah itu mereka menyusun rencana untuk memancing Trojan keluar dari pesawat dan berencana untuk membakar dengan semburan knalpot mesin pesawat luar angkasa. Kemudian rencana pun dijalankan. Steve yang bertugas di luar pesawat dan Leona bertugas membuka salah satu pintu. Ketika Trojan muncul, Steve bergegas lari. Saat mesin pesawat dinyalakan, Leona yang hendak membantu Steve di luar, Leona pun terbakar semburan mesin pesawat. David kemudian menarik Steve ke dalam pesawat. Sebelum pintu pesawat tertutup, Trojan menembakkan tentakelnya dan melukai lengan David. Setelah kejadian itu, Steve kembali teringat pada Amy. Amy yang telah berusaha meyakinkan Steve untuk tidak melanjutkan misi proyeknya. Karena Amy di sini juga seorang dokter. Amy juga sedang mencoba membuat vaksin. Tak hanya itu, Amy juga sedang mengandung anak dari Steve. Namun Steve teguh dengan pendiriannya. Steve berpikir menyelamatkan bumi dan umat manusia lebih diprioritaskan. Kemudian Steve membawa tentakel tersebut ke laboratorium untuk mempelajarinya. Di sini Steve menemukan bahwa Trojan adalah robot yang terbuat dari bahan yang sama dengan bola yang berada di gua. Steve menjelaskan kepada David bahwa David sudah terinfeksi oleh bakteri tentakel. Also change their properties when they come into contact. Maybe they are much more advanced than we are. You are the real hero.
Tak lama Ryan pun datang kemudian mengunci Steve dan David yang berada di laboratorium dengan alasan banyak orang yang tewas akibat keputusan Steve dan Ryan pun meninggalkan mereka berdua. David pun bilang kepada Steve bahwa Ryan benar, Steve hanya ingin menjadi pahlawan tanpa peduli dengan kehidupan krunya. Steve kemudian menghubungi Richard dan memintanya untuk membandingkan konstelasi bintang dari 4 miliar tahun yang lalu. Setelah Richard yang berada di kapal induk mengecek, ternyata konstelasi bintang sama persis. Berarti mereka sama sekali tidak melakukan perjalanan di luar angkasa, akan tetapi hanya perbedaan waktu. Jadi sebenarnya mereka sekarang masih berada di bumi, namun sebelum ada kehidupan atau 4 miliar tahun yang lalu. Kemudian Steve mulai memeriksa potongan bola yang diambil di gua, dan potongan bola itu sama dengan gelang yang diberikan kepada Amy. Kemudian Steve pun menulis pesan pada potongan bola tersebut dan menjelaskan cara mengaktifkannya. Dengan begitu pesan juga akan tertulis pada gelang Amy. Kita beralih ke Richard di pesawat induk. Richard menghubungi Steve bahwa Ryan akan meledakkan pesawat dengan bomnya. Dan Richard pun membuka pintu melalui pesawat induk dengan kontrolnya. Kemudian Steve yang berhasil keluar, dia menemui Ryan untuk mencoba menghentikan Ryan. Steve pun menjelaskan semuanya tentang bahwa mereka sekarang ada di bumi, hanya saja tentang jarak waktu. Wait for the Trojan there. You will lose. Saat Ryan dan Steve sedang mendongeng, tiba-tiba David datang dan menembak Ryan. Akhirnya Ryan pun tewas. Di sini tubuh David sudah berubah layaknya zombie akibat terinfeksi tentakel Trojan. Baku tembak pun terjadi antara Ryan dan David. Steve pun berhasil menembak David dan David pun kabur. Setelah itu dengan cepat Steve mengaktifkan bom dan kemudian keluar dan melepaskan tembakan untuk menarik perhatian Trojan. Setelah Trojan muncul, Steve sengaja membiarkan dirinya dikejar. Tak lama David pun muncul dan menyerang Steve. Steve pun berlari. Saat Steve masuk ke sebuah ruangan, Steve pun terbojok dan hendak ditembak David. Namun tiba-tiba dari belakang Trojan membunuh David. Kemudian Steve pun berlari dan bomnya meledak bersama Trojan yang berada di dalam pesawat. Steve yang terlempar keluar dari pesawat akhirnya bangkit setelah mendengar Richard memanggil melalui radionya. Richard yang mengetahui Steve masih hidup, dia pun mencoba untuk menjemput Steve. Namun Steve melarangnya dengan alasan ada badai yang kuat. Setelah itu Steve kembali ke gua untuk mencoba menghubungi Amy. Saat sesampai di gua, Steve segera menempatkan pecahan bola itu ke dalam bola utama dan mengaktifkannya. Sementara itu di saat yang sama, Amy mengambil gelang yang telah dibuang dan melihat pesan tertulis di sana. Amy pun bergegas menuju laboratorium. Dan kemudian Amy bertemu dengan Steve dalam perpaduan masa lalu dengan masa kini. Sayangnya perbedaan waktu menghalangi mereka untuk saling bersentuhan secara fisik. Namun mereka tetap dapat berkomunikasi. Mengingat oksigen Steve tinggal sedikit, Steve pun buru-buru memberikan formula vaksin kepada Amy. You'll always be with me. But I'll never hold you again. Dan Steve pun menghilang akibat kekurangan oksigen. Akhirnya Amy pun berhasil membuat formula dan bumi pun menjadi hijau kembali. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.